Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Merani dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan pembelajaran IPA. Hakikat ilmu pengetahuan alam, definisi IPA, sifat empirik dari ilmu pengetahuan alam terdiri dari fakta dan gejala alam. Hakikat IPA terbentuk dari ilmu pengetahuan dari gejala alam berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dengan rangkaian kegiatan pada metode ilmiah. Hukum alam merupakan prinsip-prinsip yang dapat diterima walaupun bersifat tentatif. Pertama IPA ada 4. Yang pertama itu sikap. Sikap ingin tahu tentang benda fenomena alam, makhluk hidup, serta adanya hubungan sebab dan akibat merupakan sikap yang dimiliki ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan alam. Yang kedua yaitu proses. Metode ilmiah merupakan proses pemecahan masalah dalam ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari penyusunan, hipotesis, perencanaan, eksperimen, percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, produk. Produk dari IPA yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Batang tubuh IPA berisi 3 dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif. Yang terakhir, aplikasi. Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Konsep IPA yang telah didapatkan dalam proses penggunaan metode ilmiah selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan untuk kemaslahatan umat manusia. Aspek dan indikator hakikat IPA. Yang pertama itu produk pengetahuan. Indikatornya menyajikan pemahaman mengenai fakta dan konsep, prinsip dan hukum mengenai alam. Yang kedua, memahami hipotesis dan teori ilmiah. Aspek yang kedua, cara untuk menyelidiki. Indikatornya memahami kegunaan alat dan bahan praktikum, memahami kegunaan bagan, tabel, dan bentuk penyajian data yang lain. Mampu menggunakan rumus atau persamaan, mampu memberikan alasan pada jawaban yang diberikan, mampu melakukan eksperimen atau kegiatan ilmiah. Aspek yang ketiga yaitu cara untuk berpikir. Indikatornya menjelaskan hubungan sebab akibat, mendeskripsikan bukti ilmiah, menganalisis gejala alam, membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Aspek yang terakhir, interaksi dengan sains, teknologi, dan lingkungan. Indikatornya mendeskripsikan kegunaan sains dan teknologi dalam masyarakat, memahami dampak negatif sains dan teknologi dalam masyarakat, mampu menjelaskan masalah sosial yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pembelajaran IPA. Yang pertama, pembelajaran IPA berbasis praktikum. Praktikum adalah kebutuhan dari ilmu pengetahuan alam karena ilmu tersebut diterima sebagai sebuah teori, prinsip, atau hukum. Adapun kelebihan dari metode praktikum. Yang pertama, dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima penjelasan dari guru atau dari buku. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains dan teknologi, dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerja sama, bersikap jujur, terbuka, kritis, dan bertoleransi. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses atau kejadian, memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis, mengembangkan sikap berpikir ilmiah. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi. Pembelajaran IPA berbasis literasi. Kemampuan literasi IPA adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu ilmiah. Pembelajaran IPA berbasis karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah perilaku yang lebih baik. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.